Hello guys, semoga sehat selalu untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Historica Famous yang akan menemani Anda di saat gabut dan boring. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film zombie karena memang film bertemakan tentang zombie dipenuhi dengan aksi yang menegangkan. Namun, yang jadi perbedaan film lain dengan film ini adalah film ini mengambil sudut pandang seolah-olah Andalah yang mereka sendiri kejadian di film ini. Film ini berjudul Retreat. Genesis yang sebenarnya ini merupakan sequel dari film sebelumnya. Film ini ada 4 versi dan alasan saya memilih versi yang ketiga karena menurut saya versi ini lebih seru dibandingkan dengan versi sebelumnya. Film ini menceritakan sepasang kekasih yang berbahagia di pernikahan mereka. Namun, semuanya berubah menjadi malapetaka ketika tamu undangan terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Sehingga para zombie itu memisahkan pengantin baru tersebut. Penasaran dengan perjuangan mereka untuk berjumpa kembali? Dan seperti biasa, saya ingatkan kembali bahwa video ini merupakan spoiler konten dan saya mengucapkan terima kasih yang amat banyak kepada Anda yang telah menekan tombol like dan juga subscribe. Tanpa berlama-lama, kita mulai ke pembahasan film kita. Film diawali dengan adegan persiapan acara pernikahan Koldo dan Clara. Pernikahan ini didokumentasikan oleh sepupu Koldo yang bernama Andrian dan juga Qualdom menyewa tim fotografer lainnya. Di saat Andrian mendokumentasikan acara itu, kita bisa melihat paman Victor yang tangannya dibalut perban. Ketika ditanyai, pamannya menjawab bahwa ia habis terkena gigitan anjing. Anjing itu mati, lalu tiba-tiba hidup lagi dan menggigitnya. Tetapi, ia akan baik-baik saja, pungkasnya. Beberapa saat kemudian, para tamu undangan memasuki ruangan di sana. Terlihat pasangan yang berbahagia, yakni Koldo dan Clara. Acara pernikahan pun berjalan dengan lancar. Sekarang, Koldo dan Clara menjadi pasangan yang sah sebagai suami istri. Seusai akad nikah, Koldo dan Clara menjumpai teman-temannya di luar dan ia bertemu dengan kakeknya. Dan sebagai catatan bahwa kakek itu mengalami gangguan pendengaran atau tuli. Para tamu undangan itu perlahan berdatangan untuk melanjutkan acara resepsi yang diadakan di sebuah villa. Kembali kita diperlihatkan scene di mana paman Victor tertangkap kamera dengan wajah yang mulai pucat. Di malam itu, pesta dimulai dengan sangat meriah. Terlihat semua orang menikmati pestanya. Di lain tempat, Adrian dengan kameranya menangkap beberapa orang di luar yang mengenakan hazmat kuning dan sebuah mobil polisi yang tiba. Dari sini, kita mulai curiga dengan keadaan itu. Ketika Adrian mengambil video ke dalam, tiba-tiba kamera menangkap adegan paman yang terjatuh dari lantai 2 dan ia jatuh dalam kerumunan orang-orang yang sedang berpesta. Istrinya segera menghampirinya untuk menolongnya. Namun si paman malah menggigit leher sang istri. Beberapa saat kemudian dari luar jendela juga ada yang menyerang para tamu undangan, sehingga keadaan sekarang menjadi sangat kacau. Di tengah kekacauan, Koldo dan Clara pun terpisah antara satu dengan yang lain. Koldo, Adrian, Tita, Tris dan Atun si kameramen ke area dapur untuk menyelamatkan diri. Koldo yang melihat Atun masih merekam saat ini, marah dan langsung menghancurkan kamera Atun. Mulai dari sini, sudut pandang kita dirubah menjadi film sinematik biasa. Kelompok ini mencoba mencari pintu keluar, tetapi mereka tidak bisa pergi karena di depan pintu sudah ada banyak zombie yang siap menerkam mereka. Kita diperlihatkan keadaan di luar dengan CCTV. Nampak para tamu undangan di lantai dansa sekarang sudah menjadi zombie semuanya. Lama-kelamaan, para zombie itu mendobrak pintu dan berusaha masuk. Kelompok Koldo menemukan sebuah jalan keluar, yaitu lewat saluran pembuangan. Dengan susah payah, mereka mencoba membuka baut itu dengan pisau lipat, tetapi ketika Atun ingin membuka penutup itu, tidak sengaja Chris menyinggolnya sehingga pisau lipat itu jatuh ke bawah. Mereka yang semakin panik mencoba mencari jalan lain, dan untungnya ada sebuah lubang ventilasi di sana.
Setelah membukanya, mereka mencoba untuk memasukinya. Dan karena ukuran tubuh Atun yang sangat besar, dia memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka. Sedangkan para zombie sudah hampir berhasil membobol pintunya. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dan menemukan mobil polisi. Namun, ketika Koldo ingin memasukinya, tiba-tiba ia diserang oleh istri paman Victor tadi. Untungnya, Adrian dan yang lainnya berhasil membunuh zombie itu. Tris pun mencoba mencari bantuan dengan radio polisi. Tiba-tiba ia diserang oleh zombie yang mengakibatkan sirine mobil itu berbunyi. Para zombie yang mendengar hal itu segera mengejar mereka. Untungnya, mereka menemukan tempat perlindungan di dalam sebuah gereja. Sedikit info, para zombie ini tidak bisa menyerang orang yang berada di dalam tempat suci dan para zombie juga akan diam ketika mendengar ayat Alkitab. Di sana, mereka berkumpul dengan orang-orang yang selamat. Beberapa saat kemudian, dari sound system terdengar suara Clara di sana. Clara yakin bahwa sekarang Koldo sedang mendengar suaranya. Lalu Clara mengatakan bahwa sekarang dia baik-baik saja. Dan Clara juga mengungkapkan bahwa dia tengah hamil dan amat mencintai Koldo. Namun, suara Clara mendadak terputus. Karena khawatir, Koldo akhirnya memutuskan untuk menggunakan baju besi kesatria demi menyelamatkan Clara. Ia bersama salah satu karyawan keluar dari gereja dan masuk kembali ke dalam villa. Dengan mengendap-mengendap, mereka berdua menyusuri tempat itu. Tiba-tiba, karyawan tadi ditarik oleh para suami yang bersembunyi di balik tirai dan ia pun meninggal. Scene berpindah ke Clara dan pendeta yang ada di ruangan kontrol. Pendeta itu mengklaim bahwa semua kejadian ini adalah untuk umat manusia. Kemudian gerombolan zombie mulai mencoba masuk ke ruangan kontrol dan menobrak pintu di sana. Singkatnya, mereka berdua pergi ke ruang kontrol, turun ke ruang lainnya. Di sana, Clara menemukan sepupunya yaitu Rafa dan Hadeli yang sedang bermain cinta. Rupanya, mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di luar dan menganggap bahwa apa yang dikatakan Clara adalah sebuah lelucon. Setelah berhasil meyakinkan keduanya, mereka berempat segera keluar dan mengendap-mengendap. Di perjalanan, mereka diserang oleh zombie lagi. Untungnya, si pendeta itu segera membacakan ayat-ayat suci, sehingga para zombie itu diam seketika. Yang lainnya pun segera melarikan diri kembali ke Koldo. Ia berhasil menemukan ruang kontrol, dan di sana ia menyaksikan kematian Adrian dan anggota lainnya. Mencoba kabur dan memasuki bus, akan tetapi para zombie yang menyerang mereka di dalam, mereka pun meninggal di tempat. Di TV belakang, kita melihat sebuah laporan berita mengenai karantina dari sebuah blok apartemen di pusat Barcelona ditampilkan. Ini mengungkapkan bahwa peristiwa film terjadi bersamaan dengan peristiwa film pertama dan kedua di prequel film sebelumnya. Scene ke kelompok Clara. Mereka menemukan badut menghibur anak-anak yang bernama John, dan mereka bergegas melarikan diri bersamanya. Di luar, kondisinya sedang hujan deras. Di sana Clara melihat ibunya yang sudah menjadi zombie. Ia sangat menyayangi ibunya. Namun tiba-tiba, John pun menembaknya hingga tewas. Clara pun sangat sedih atas kematiannya. Namun, Rafa meyakinkan bahwa ia bukan ibunya lagi, dan ia bersama Clara harus pergi dari sana. Tak lama kemudian, si John diserang zombie hingga ia tergigit. Sedangkan Rafa dan Clara bergegas lari ke bawah tanah dan masuk ke sebuah terowongan pembuangan. Clara menolak pergi bersama Rafa karena ia yakin bahwa Koldo masih hidup dan akan menemuinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara musik dari ruang dansa, dan ia menyimpulkan bahwa itu adalah tanda dari Koldo. Scene kembali ke Koldo. Ia kembali masuk ke dapur. Di sana, ia menemukan Atun yang bunuh diri dengan memotong nadinya hingga meninggal. Dan tiba-tiba, ia diserang oleh paman Victor di sana. Dengan susah payah,
Koldo berhasil membunuhnya. Di bawah, Clara menemukan Shinzo. Namun, suara Shinzo yang dinyalakan itu sangatlah berisik, sehingga para zombie pun datang. Clara bertempur dengan zombie itu, tetapi Rafa terbunuh di sana. Dan ketika ia sedang berlari, Koldo menemukan Clara di lubang pembuangan. Clara dan Koldo bahagia karena mereka sudah berjumpa kembali. Tetapi ada besi yang membatasi mereka. Koldo menyuruh Clara untuk cari pisau lipat yang terjatuh di bawah. Para zombie itu berusaha menyerang Clara, dan akhirnya besi itu pun terbuka. Mereka bisa dipertemukan kembali. Dari luar dapur, para zombie pun semakin banyak. Dan sekarang tidak ada satu jalan pun yang bisa mereka lewati. Mereka mulai berpikir bahwa mereka akan mati sebentar lagi. Namun tiba-tiba semua zombie itu terdiam. Ternyata, pendeta tadi membacakan ayat-ayat Alkitab lewat pengeras suara. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dari para zombie. Sampainya mereka di luar, Clara digigit oleh zombie kakek yang tuli. Jadi, zombie itu tidak terkena efek ayat Alkitab. Dengan segera, Clara mengatakan kepada Koldo untuk memotong tangannya sebelum infeksi menjalar ke seluruh tubuhnya. Awalnya, Koldo ragu. Namun dengan terpaksa ia harus melakukannya. Singkatnya, mereka segera keluar dari tempat tersebut dan ketika mereka sampai di pintu keluar, mereka menemukan semua orang telah dikarantina. Kemudian Clara pun muntah darah. Hal itu menunjukkan bahwa dia sudah terinfeksi zombie dan hancurlah hati Koldo. Koldo tetap menyayanginya. Sampainya di luar, para polisi mengatakan padanya untuk meninggalkan Clara dan polisi akan menyelamatkannya. Tetapi Koldo malah mencium Clara untuk terakhir kalinya. Dan Clara pun menggigit lidahnya sampai putus. Kemudian, Clara ingin menyerang orang-orang yang bersenjata karena ia sudah menjadi zombie. Dan akhirnya mereka berdua pun ditembak di tempat. Pada saat itulah, terakhir berpegangan tangan satu sama lain dan mereka pun mati bersama. Selesai. Gimana filmnya? Film ini dirilis pada tahun 2012 silam. Di IMDb film ini mendapatkan rating 5.0. Menurut saya pribadi, film ini akan lebih menegangkan bila disampaikan oleh saya sendiri. Apa dayalah saya yang hanya bisa seperti ini. Dan saya akan mencoba untuk lebih baik untuk kedepannya. Dan tak bosan-bosannya, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton dan mendukung channel ini. Saya undur diri. See you!